Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gue balik lagi dan kali ini gue mau review dan unboxing action figure dari Hot Toys yang gue tunggu-tunggu. Oke Hunters, ini adalah The Mandalorian and Grogu Deluxe version dari Hot Toys. Dan ini pas banget datang di season 3 ini ya Hunters. Buat gua, Mandalorian ini adalah karakter yang sangat populer dan Hot Toys Mandalorian ini adalah salah satu action figure paling the best dan jadi hot item sejak pertama kali dirilis oleh Hot Toys. Gue yakin semua fanboynya The Mandalorian juga udah PO nih. Dan for your info, gue udah PO sejak pertama kali di announcement sama Hot Toys dan Sideshow Collectibles. Dan akhirnya ini udah sampai di tangan gua dan langsung aja kita mulai reviewnya ya Hunters. Gimana nih Hunters? Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Dari segi estetik, tampilan packagingnya, untuk semua rilisan Hot Toys ini tetap oke ya. Didominasi warna hitam dengan font Star Wars-nya yang punya outline warna silver metallic yang menambah aura packagingnya ini terkesan luxury dan elegan. Di bagian depannya ada foto The Mandalorian-nya dengan seabrek gembolan dan barang-barang yang dibawa sama dia, termasuk helm Boba Fett dan juga ada Grogu-nya nih. Di bawahnya ada foto head sculpt-nya Pedro Pascal alias Din Djarin yang keren banget. Dan bahannya ini agak sedikit glossy Hunters. Dan menurut gua ini head sculpt-nya Pedro Pascal udah oke banget ya. Gue jadi gak sabar buat unboxingnya nih Hunters. Terus di sampingnya ini ada gambar Mandalorian-nya lagi ya Hunters. Dan di sisi samping satunya lagi ada tulisannya. Dan untuk di bagian belakangnya juga ada tulisan dan disclaimer. Dan juga ada hologram lisensi dari Disney-nya ya Hunters. Dan yang pastinya ada SNI-nya di sini. Overall dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya ini gue suka banget karena Hot Toys selalu ngasih kesan yang elegan dan mewah di setiap packagingnya. Oke, langsung gua unboxing aja ya Hunters. Gua bukanya harus pelan-pelan nih. Wih, gila. Ada foto full bodinya The Mandalorian yang lagi ngangkat beratnya beban kehidupan ya. Keren banget sih ini. Dan kita buka lagi di baliknya nih. Wih, mantap. Ini semuanya masih diplastikin ya Hunters. Baunya enak banget. Yang pastinya karena ini The Mandalorian Hot Toys Season 2 versi Chrome Deluxe, ini pasti banyak aksesoris yang gua bakalan coba kasih lihat ke kalian ya. Ada apa aja ya aksesorisnya The Mandalorian ini ya Hunters? Asli excited abis gue nih. Oke, kali ini kita coba bahas aksesorisnya dulu ya Hunters. Ini ada lumayan banyak ya. Di lapisan pertama ini ada berbagai aksesorisnya Mando ya. Ada jetpack yang warnanya ini chrome dan akurat kayak di filmnya. Ini mengkilat banget kena cahaya dari lighting gua. Dan ini ada magnetnya, bisa ditempel langsung effortless ke punggungnya Mandalorian. Terus ada pengait kecil yang ini sih kecil banget ya. Kira-kira gue bisa gak ya masukin pengait ini buat digantungin ke barang-barangnya Mando? Dan kayaknya emang harus pelan-pelan banget ya masukinnya. Tapi oke sih, ini warnanya keren banget ya Hunters. Selanjutnya, ini ada aksesoris efek flamethrower-nya Hunters. Ini sculptingnya detail dan warnanya keren banget. Di ujungnya ini ada warna biru-birunya, gradasi ke putih dan ke orange menyala. Ini semuanya transparan ya Hunters. Jadi, kalau kena lighting kayak agak menyala gitu ya Hunters. Ini keren banget flamethrower-nya. Terus ini ada efek firing whistling birds-nya yang bisa di-attach ke gauntlet sebelah kirinya Mando ya Hunters. Sculpting efek spoke-nya ini juga detail banget ya. Terus ini ada efek grappling hook-nya yang bisa di-attach di tangan kanannya Mandalorian ya Hunters. Ini bahannya kayak besi gitu batangnya. Dan ujungnya ini mengkilat juga, ada warna biru metaliknya. Dan ujungnya ini juga tajam loh. Terus untuk ini ada thermal detonator yang kecil dan detail banget dan warnanya red metallic. Ini bisa di-attach ke beltnya Mando. Rentan hilang sih kalau jatuh ya Hunters. Terus ini ada blaster pistolnya Mando yang paintingnya juga keren banget. Ada kelihatan bintik-bintik metalik gitu ya Hunters. Dan ini detail banget kelihatan part-partnya. Handle-nya juga berwarna kecoklatan. Weatheringnya juga keren. Dan ini ada part whistling birds-nya yang udah siap buat di-firing ya Hunters. Ini juga warnanya chrome gitu. Terus ini ada ujung hilt-nya Darksaber versi off-nya, bisa di-attach juga di Darksaber-nya. Dan ini juga ada tali, juga cantolan di badannya Mando untuk attach Beskar Spear-nya. Dan ada detonator yang detail banget ini bikinnya. Bagian merahnya juga kayak kristal gitu ya, ada handle besi-besinya gitu. Terus juga ada sangkutannya biar bisa digantung di hook belt-nya Mando. Ini ada aksesoris torchlight device alias senter kecil yang bisa di-attach di helm Beskar-nya Mando. Detail abis dan warna chrome-nya sama persis kayak helmnya Mando.
Oke, terus ini ada dagger alias belati yang ini juga detail banget bikinnya. Ada efek besi-besi gitu di bagian gagangnya. Ada detail sculptingnya juga di antara gagang dan mata belatinya. Dan ini juga tajam banget ya ujungnya. Mungkin bisa ngalahin pisau dapur gue yang biasa gue pakai buat masak ya. Terus untuk aksesoris gestur hands-nya Mando, ini ada cukup banyak ya Hunters. Gue suka nih, ada sepasang relax hand-nya yang udah default di attach di tangannya Mando. Ada juga sepasang tangan buat megang rifle. Dan ada juga sepasang tangan buat megang Darksaber, Beskar Spear, dan daggernya Mando ya. Warnanya oke dan teksturnya berasa banget di jari-jari gue. Terus di lapisan kedua ini, ada figurnya Mando dan berbagai aksesorisnya ya Hunters. Yuk kita buka. Dan sebelum part-part aksesorisnya dipasang, lo juga wajib baca booklet petunjuknya ini ya Hunters, biar lo nggak salah-salah. Terus ada Beskar Spear-nya Mando ya, bahannya hard plastik dan lumayan ringkih sih. Ini kalau nyangkut bisa patah di tengah atau yang pastinya lo bisa pelan-pelan masang Beskar Spear-nya ini di tangan. Terus ini juga ada Amban Fast Pulse Blaster Rifle with attachable scope. Di ujungnya ini ada gradasi warna headnya, ada strap kulit sintetis yang mungkin bisa ngelotok kalau udah kadaluarsa. Terus di bagian popornya ini ada wooden effect yang kelihatan detail warnanya ya Hunters. Triggernya juga detail, part-partnya yang lain pun ada warna aksen warna silver dan gold. Scope-nya ini juga bisa dicopot ya Hunters, ada bagian kacanya juga dibikin glossy kayak kaca beneran, tapi ya itu partnya ringkih karena bahannya dibikin dari hard plastik. Terus ini ada Darksaber-nya nih Hunters. Ini senjata favorit gua sih asli. Udah ada efek blade-nya di sini. Yang warna dan detail pattern-nya udah dibikin persis banget kayak di filmnya. Bahan materialnya ini lebih ringkih dari lightsaber ya Hunters karena ini bentuknya pipih dan tingkat kelenturannya pun dibikin deg-degan karena terlalu tipis nih. Terus ini efek blade-nya bisa dicopot dan bisa diganti sama aksesoris hilt-nya yang off tadi. Nah, ini siapa yang nggak kenal nih? Ini ada Grogunya ya Hunters. Ini ya ampun lucu banget ekspresi mukanya ya Hunters. Di bagian matanya juga bagus banget. Painting dan sculptingnya ini juara banget. Warna hijaunya juga terkesan hidup karena ada bintik-bintik kecil yang bergradasi ke warna pink di bagian pipi dan telinganya Grogu. Sayangnya ini cuma statue ya Hunters. Ini yang bisa digerakin cuma bagian kepalanya aja. Selebihnya hanya statis aja gini posenya. Terus sculpting di kostumnya ini juga dibikin detail banget. Ada teksturnya, garis-garis kecil, ada wrinkle di bagian lainnya, dan warnanya kayak ada efek weathering tipis-tipis gitu. Dan tekstur di bagian bulu-bulu di lehernya ini juga oke banget nih. Sayangnya, kepalanya dia ini terlalu licin banget ya. Padahal buatan Hasbro aja ada tekstur rambutnya, dan itu pun sculptingnya juga kerasa di tangan. Kalau ini enggak, cuma kerutan kulitnya aja nih. Nggak ada tekstur rambut tipis-tipisnya Grogu ya Hunters. Dan juga ada belahan plastik di sini yang agak kurang menurut gua. Tapi selebihnya Grogu ini adalah aksesoris yang cukup penting buat figur The Mandalorian-nya Hunters karena mereka the clan of two. Nah, kalau untuk yang ini aksesoris yang esensial banget ya Hunters. Ini nih health sculpt kerennya Pedro Pascal, Din Djarin. Ini ya ampun mukanya mirip abis ya. Walaupun ekspresinya agak melas ini, mungkin kangen sama Razor Crest-nya yang ditembak pasukannya Moff Gideon atau sedih berpisah sama Grogu kayak di filmnya. Ini salah satu health sculpt yang keren abis sih. Di sini kita bisa lihat tekstur dan paint jobnya ini keren abis ya Hunters. Dan ini semuanya hand painted. Ya, dikerjain satu-satu secara manual. Coba lihat nih. Bagian matanya ini bagus banget. Ada glossy effect di bagian bola matanya. Di kulitnya ini ada freckle yang detail abis. Shadingnya juga bagus banget. Bagian facial hairnya juga keren banget warnanya ini. Tipis-tipis dan detail. Bagian telinga juga bagus banget. Ada gradasi hitam dan punya depth yang keren banget paint jobnya. Sculpting bagian mukanya dan rambutnya ini juara banget deh. Bagian rambutnya pun kayak bener-bener abis pakai helm ya Hunters. Ada lekuk-lekuk tekstur yang detail abis di sini. Selain itu juga, yang istimewanya dari deluxe version Mandalorian Hot Toys ini juga dikasih helm Boba Fett dengan strap-strapnya. Ini juga paint jobnya ya ampun detail banget. Efek weatheringnya berasa banget ini teksturnya di jari-jari gua. Kayak ada kasar-kasarnya gitu. Setiap titik-titik ini juga ada teksturnya nih Hunters. Dan kerennya lagi, ini bagian dalam helmnya juga dibikin detail abis ya Hunters. Ini sih gila banget nih. Tuh ada efek padding-paddingnya yang warnanya juga keren banget. Ada shadingnya dan efek-efek lecet gitu ya Hunters. Ini asli keren banget helmnya Boba Fett. Terus ini juga ada jetpacknya Boba Fett ya Hunters. Ini juga keren abis. Detail-detailnya juga mantap. Ada weathering effect bertekstur dan kelihatan banget ada tambelannya gitu ya Hunters. Ini jetpacknya pas abis dipakai sama Cobb Vanth. Jelas ini ditemuin setelah Boba Fett selamat dari Sarlacc Pit. Ini juga ada strapnya buat digantungin di handle swap bike-nya ya Hunters. Terus ini ada dua wrapped package atau gembolannya Mando ya Hunters. Ada yang gede, ada yang bentuknya agak lebih kecil. Ini bahannya kain yang udah ditambah weathering effect biar kelihatan real. Agak kotor-kotor gitu ya. Dan ada strapnya juga. Ini bahannya busa dan katanya sih ada magnetiknya. Tapi gue belum tahu kayak apa. Mungkin kalau gue punya swap bike-nya juga, ini baru kelihatan fungsinya. Overall, banyak banget aksesorisnya ya Hunters. Gue sangat senang kalau ngeliat aksesorisnya banyak gini. Luar biasa Hot Toys. Oke, selanjutnya kita lihat bagian proporsinya ya Hunters. Berikut juga detail-detailnya Mandalorian. Kira-kira sedahsyat apa ya kerennya?
Nah, ini nih, The Mandalorian with Metallic Chrome. Ini jadi mirip kayak Beskar asli ya Hunters, kinclong abis. Dan kita bisa lihat detailnya yang luar biasa keren ini ya Hunters. Oke, kita lihat bagian kepalanya. Ini di bagian helmnya ada efek-efek weatheringnya gitu ya Hunters. Agak kelihatan over sih, cuma ini oke banget ya. Shape helmnya ini, bagian dagunya agak panjang. Dan bagian atasnya juga membulat. Nggak kayak versi Black Series yang kayak distorsi gepeng gitu di atasnya. Ini sih menurut gua memang persis banget kayak di filmnya. Sculptingnya juga dibikin detail dan rapih ya Hunters. Terus ke bawah dikit kita bisa lihat bagian Beskar armor di dadanya ya Hunters. Ini juga sama, ada efek-efek weatheringnya gitu. Dan gue amazed banget sih, shape-nya juga ini mirip banget. Ada strapnya juga dari bahan pleather sih ini. Ya rentan ngelotok ya. Dan kayaknya sih pasti emang ngelotok dalam jangka waktu 4-5 tahun ya Hunters. Karena bahan pleather ini kan sintetis. Bahkan Darth Vader Hot Toys gue juga ada bagian yang ngelotok. Sedih, iya sedih, tapi bisa di custom sih. Terus ini juga part-part kecil ini gue kurang tahu namanya. Ini baterai atau apa. Yang pasti ini semua bagian ini bisa di detachable atau bisa dicopot. Untuk bagian pauldronnya juga ada weatheringnya nih Hunters. Ya walaupun Beskar itu anti karat karena termasuk logam terkeras dan terkuat di galaksi Star Wars Universe. Dia juga pasti kena kotor-kotor dikit. Apalagi ini mandonya setelah kena ambush waktu naik swoop bike-nya. Yang pastinya kena pasir-pasir di gurun. Terus bagian pauldron sebelah kanannya ini ada Mudhorn signet-nya yang cukup akurat ya Hunters. Ke bawah dikit di bagian utility belt-nya juga pakai bahan pleather ya. Ada kayak baterai-baterai juga di sini. Dan bagian tengah belt-nya ini juga ada weathering effect yang keren dan detail abis ya Hunters, ada pocket-pocket kecil dan ada tempat untuk detonatornya di sini. Nah, kalau untuk gauntletnya ini juga chrome ya Hunters, tapi ada kekurangan yang lo bisa lihat bedanya di foto ini. Sama, ini juga ada weathering efeknya. Terus ada blaster pistol holsternya di sini. Bahannya juga sama, pakai pleather juga. Kenapa sih Hot Toys pakai pleather melulu? Terus ini juga cuma ada bagian kecil yang disangkutin di sini. Kenapa nggak pakai magnet aja ya Hot Toys? Ini bikin gua susah banget masukin pistolnya karena bagian strapnya ini tipis banget. Terus ini belt bagian belakangnya. Bahannya dia pakai velcro kecil di sini. Terus bagian bawahnya ada Beskar yang terlihat ada part-part yang penyok dikit. Terus geser dikit ini ada detonatornya ya Hunters. Gue belum coba copotin sih kalau yang ini. Terus gauntlet sebelah kirinya juga sama warnanya. Ada chrome-chrome juga. Dan ada efek kotornya juga ya Hunters. Bagian whistling birds-nya juga detail. Terutama di bagian lubang-lubangnya. Nah, bagian armor di punggungnya ini juga chrome metallic nih, sama ada weathering efeknya. Di sini juga ada magnetnya ya Hunters buat nempelin jetpacknya nih. Effortless banget kan? Tapi agak kurang nih untuk flight suitnya. Kenapa sih warnanya abu-abu ya? Padahal di filmnya kan coklat tua. Ya agak mirip lah sama celana anak pramuka warnanya. Tapi ini jahitannya rapi sih. Terus ini bahan capnya ini juga kayak bahan bludru ya. Ada kawatnya juga buat bisa diposein. Ada efek-efek weatheringnya di sini dan ada bolong-bolongnya. Ini bahannya halus ya. Gua nggak tahu ini nama bahan materialnya apa, atau mungkin Alcantara, nggak tahu juga sih gua. Mungkin lo yang tahu bisa komen di sini Hunters. Terus di bagian atasnya juga ini ada bolongnya yang berfungsi untuk sangkutin amban phase pulse blasternya di sini. Terus ada part di pahanya yang bentuknya ini berbeda sama yang versi sebelumnya ya Hunters. Ini juga sama, ada weathering effect dan juga dibikin bertekstur. Warnanya ada kecoklatan dikit kayak ada tanah-tanah yang nempel di sela-sela garis horizontal ini. Terus bagian protektor abdominal pad yang warnanya abu-abu ini juga sama, ada efek kotor-kotornya gitu. Bahannya ini lentur kayak rubbery plastik gitu ya Hunters. Terus di bagian kakinya juga detail banget ya Hunters. Ada amunisi baterai-baterai juga di sini. Ini bahannya soft plastik, bukan pleather ya. Bagian pelindung lututnya ini juga udah ada. Kalau versi sebelumnya belum ada. Terus ini bagian bootsnya, tekstur, warna, dan weatheringnya juga cakep banget sih ini. Terlalu realistis. Overall, untuk proporsi dan detail bodinya ini keren banget ya Hunters. Kalau menurut gua, ini udah 98% mirip. Cuma kurangnya ada salah warna di flight suitnya. Dan ada bagian yang lupa di pen aja di bagian gauntletnya tadi ya Hunters. Oke, kita lanjut ke artikulasinya ya Hunters. Ini gua suka di bagian kepalanya bisa luas nih. Bisa digerakin kanan kiri kayak gini. Naik ke atasnya bisa segini, turunnya juga bisa jauh ya, bisa muter 360 derajat. Bagus sih, motion range artikulasi kepalanya juga oke ya Hot Toys ini. Terus untuk artikulasi tangannya kayak gini ya Hunters, ini agak terbatas ya dan agak keras karena di dalam flight suitnya ini dia ada inner paddingnya ya Hunters. Jadi kayak efek biar bisa kelihatan fit ke kostum flight suitnya. Tapi ini jadinya ya gini, bikin artikulasinya jadi terbatas. Terus bagian bicepnya ini bisa diputar dan bisa nyamping gini nih. Ini juga nggak bisa terlalu luas ya karena ada pauldronnya di pundaknya ini ya Hunters. Terus untuk bagian sendi di sikunya ini bisa gini, cukup oke sih ya. Ini double joint dan bagian pundaknya juga udah butterfly joint. Bagian torsonya juga bisa sedikit digerakin dari tekuk-tekuk kayak gini.
Turun sedikit ke bagian bawah, kita coba bagian paha dan kakinya bisa ditekuk kayak gini. Nah, ini juga hampir 90 derajat, tapi nyangkut karena armor di pahanya ini ya Hunters. Ke arah belakangnya cuma bisa segini, dan untuk bagian sendi di lututnya bisa sampai kayak gini. Ini juga udah double joint ya Hunters. Bagian ankle-nya juga bisa digerakin dan ditekuk karena ada ball joint-nya di sini. Overall, artikulasinya Hot Toys Mandalorian Deluxe ini udah cukup oke ya Hunters. Tapi karena dia pakai padding di dalam flight suit-nya, jadi agak terbatas deh artikulasinya. Oke, kita lanjut nih Hunters. Gue mau tunjukin gimana sih cara masang part-partnya ini ke bodinya Mando. Kita mulai dari bagian ini ya. Kita coba pasang Amban Fast Pulse Blaster Rifle-nya Mando. Caranya gampang kok. Kita lihat di blaster rifle-nya ini ada strap berbahan pleather. Dan ujung strapnya ini kayak ada kancing kecilnya gitu ya Hunters. Ini tinggal dimasukin ke strap bagian chest armornya Mando. Dan gak usah terlalu kencang sih. Yang penting rapet karena ini bahannya hard plastic. Tinggal dimasukin ke strap pas bagian di tengah lubang yang ada capnya Mando ini. Ini juga kancingnya dari magnet ya. Jadi tinggal dilingkarin aja ke blaster rifle-nya dan udah bisa tersangkut dengan safety di sini. Untuk blaster pistolnya juga ya Hunters, ini gua mau tunjukin juga cara masangnya. Tinggal masukin aja ke pistol holsternya. Tapi ya itu, karena strap penguncinya di sini ini tipis banget, jadi ya harus agak sabar buat ngelock pistolnya ini ya Hunters. Nah, udah deh, pistolnya udah masuk di sini. Untuk aksesoris detonator yang kecil ini juga bisa dipasang di utility beltnya ya Hunters. Gua mau tunjukin cara masangnya. Ini gampang kok. Tinggal geser sedikit tangan kirinya, terus diselipin deh ke samping poketnya ini. Selipinnya juga agak ke dalam ya Hunters. Soalnya ini rentan hilang atau jatuh yang pastinya akan jadi PR buat cari ini kalau hilang ya Hunters. Nah, untuk masang beskar spear-nya ini juga bisa disangkutin pakai aksesoris hook-nya ini ya Hunters. Ini kepalanya harus dicopot dulu, baru dilingkarin strap-nya di leher. Terus taruh di bagian bawah cap-nya biar nutupin talinya. Biar nggak terlalu kelihatan ya Hunters. Terus arahin secara vertikal dan masukin beskar spear-nya ini juga gampang. Nggak usah kencang-kencang banget, dia udah bisa tersangkut dengan aman di sini. Untuk masang efek whistling birds-nya ini juga gampang kok. Di bagian gauntlet tangan sebelah kirinya, ini bisa dicongkel pelan-pelan. Terus kita bisa pasang efek firing-nya. Jadinya keren banget sih bisa kayak gini. Realistis banget ya efeknya. Terus untuk masang aksesoris torchlight device-nya ini bisa dicongkel juga pelan-pelan di helmnya Mando sebelah kanan. Terus kita pasang deh torch-nya. Gampang kan? By the way, ini kalau bisa nyala lucu juga ya Hunters. Terus ini untuk masang thermal detonatornya juga bisa disangkutin di utility beltnya Mando. Ada hook kecil di sini dan bisa langsung disangkutin aja deh. Ini juga bisa disangkutin Darksaber-nya ya Hunters, jadi bisa multifungsi. Oh iya, gue lupa ini juga ada aksesoris tas lempangnya buat bawa Grogunya ya Hunters. Tapi ini asli kurang banget materialnya menurut gue. Ini terlalu tipis nih dan berantakan banget jahitan bagian dalamnya. Terus di bagian ini juga cuma lem-leman aja. Kenapa sih nggak dijahit? Soalnya ini gue dapet ada bagian yang kayak udah lepas gitu lem-lemannya ini ya Hunters. Waduh, panik gue. Tapi nggak apa-apa, gue coba pasang dulu deh. Ini tas lempangnya Grogu. Dan ini setelah gue pasang kelihatan oke Hunters. Grogunya ini juga pas banget dan bisa posenya lucu gini kelihatannya. Bisa berdiri gini karena di dalam tasnya ada bagian paddingnya gitu ya Hunters. Nah, untuk pasang aksesoris di tangannya ini, gue biasanya masang kayak gini nih Hunters. Pasang dulu senjatanya di tangan, baru dipasang ke tangan yang ada di bodinya Mando. Ini bahan aksesoris tangannya ini juga lentur kok, jadi nggak terlalu susah buat masangnya. Nah, ini nih yang agak susah buat pasang gembolannya Mando di bagian handle swap bike-nya ini ya Hunters. Yang pastinya ini harus baca petunjuknya dulu ya Hunters. Kita coba pasang ini, kira-kira begini ya. Ada tali yang harus disimpul kecil di sini untuk gembolannya ini. Terus kita pasang juga jetpack di sebelahnya. Terus ini ada hook kecil di bagian gembolannya yang besar ini buat sangkutin jetpack-nya Mando ya Hunters. Asli ini sih kecil banget ya. Gue bisa nggak ya masukin ini ke sini? Skip aja dulu deh. Hooknya ini terlalu kecil. Oke, setelah kita pasang jetpacknya, ini gue udah pasang juga bagian helm dan gembolan gede yang satu lagi nih Hunters. Nah, terus gue harus posain Mandonya kayak gini ya Hunters, posisi ngangkat beban. Few moments later. Waduh. Setelah gua pasang handle swap bike-nya ini di tangannya Mando, tahu-tahu beneran putus ini bagian tas lempangnya Grogu. Ya ampun deh Hot Toys, kok yang begini aja nggak dijahit sih? Cuma dilem-lem selevel double tip gini sih. Nanti gue coba akalin deh gimana cara buat masangnya ini ya Hunters. Happens all the time. Nah, kira-kira posenya jadinya seperti ini ya Hunters. Kalau udah dipasangin gembolan di handle swap bike-nya. Dan ini akhirnya gue lem sementara dulu deh tas lempangnya Grogu. Biar kelihatan tampilan aslinya kayak gini ya Hunters. Asli cukup kesel ya. Coba dijahit dong Hot Toys. Terlalu tipis nih bahan kayak gini. By the way Hunters, gue juga suka foto-foto The Mandalorian ini kayak di foto Instagram gue juga. Dan beberapa special effect-nya ini gue cuma bikin pakai Photoshop ya Hunters. Oh iya Hunters, follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue.
Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 12 inch atau 6 scale 1:6. Lebih tepatnya, ini sekitar 30 sampai 32 cm. Dan mungkin ini kalau gua komparasi sama Hot Toys Darth Vader, ini bedanya juga 2 sampai 3 cm ya Hunters. Jelas dari badannya Darth Vader ini aja udah gede banget. Terus kalau gua bandingin sama Sideshow Darth Maul, mengingat pemeran Darth Maul-nya ini nggak tinggi banget dan juga tingginya Mando di sini jadi kelihatan akurat ya Hunters. Dan overall, ini proporsi dan skalanya The Mandalorian ini juga bagus banget, jadi layak buat dijadiin Hot Toys favorit fanboy Star Wars ya. Oke Hunters, buat kalian Star Wars fanboy yang cinta banget sama karakter The Mandalorian atau juga ngefans berat dengan karakter Star Wars, gue rekomendasikan lo wajib punya The Mandalorian versi Hot Toys yang ini ya Hunters. Terus, apa sih yang bikin gue suka banget buat punya Hot Toys Mandalorian ini? Head sculpt-nya ini hampir sempurna dan mirip banget sama di filmnya. Sculpting di kostumnya juga terlalu detail buat gue. Paint job dan teksturnya juga bagus. Semuanya on point. Dan aksesorisnya dapat banyak, mengingat ini versi deluxe ya Hunters, dan beberapa fungsional mirip kayak di filmnya. Dan by the way, ada juga gue kurang suka dan beberapa juga udah gue komplain di awal. Kayak tadi nih, tas lempangnya cuma ditempel-tempel aja pakai lem-leman yang gampang putus jadinya. Terus, warna flight suit-nya juga kurang akurat nih. Seharusnya flight suit-nya ini warna coklat tua, bukan abu-abu. Terus bagian weathering pada bagian beskar-nya ini terlalu kebanyakan ya Hunters, mengingat kalau kotoran di beskar nggak bisa terlalu nempel banget secara dia logam terkuat di galaksi Star Wars Universe. Terus ada beberapa bagian yang ringkih dan gampang patah, kayak hook di strap gembolannya ini buat disangkutin ke hook besi jetpacknya Mando. Kenapa nggak besi juga hooknya? Kalau plastik lawan bahan besi, ya kalah hook plastiknya dan bisa patah. Terus artikulasinya cukup terbatas karena dia punya inner padding di dalam flight suit-nya. Terus untuk stand base-nya ini gue kurang suka karena pasir dan ada jejaknya ini bikin statis Mandonya. Kenapa nggak dikasih dynamic stand lagi sih Hot Toys? Dan untuk harganya ini, harga PO-nya kisaran 4-5 jutaan ya Hunters. Kalau sekarang yang udah ready pasti nembus 6 jutaan ke atas ya Hunters. Cukup fantastis ya, apalagi filmnya The Mandalorian Season 3 ini masih nge-hype di Disney+. Oke Hunters, sekian aja dulu review yang lumayan panjang ini The Midnight Hunter TV. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya Hunters. Dan yang udah nonton di YouTube, lo bisa follow gue di Instagram. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.